teman-teman, perkenalkan saya Tiara Veronica, pengajar TWK di Studi CPNS. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Dan untuk kamu yang belum mengerjakan, tidak perlu khawatir, silahkan klik link di deskripsi, lalu kembali menonton video ini. Nah, mari kita ke pembahasan soal pertama. Soal pertama. Di sini ada soal mengenai pengamalan Pancasila. Nah, ceritanya politik identitas dan golongan putih dalam sistem pemilihan umum di Indonesia kembali menyeruak dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang mereka lakukan adalah menyebarkan berita hoaks yang beredar di media sosial sehingga berakibat pada mengerucutnya dua kubu yang bahkan sampai saat ini tidak menerima kenyataan dan masih saja berseberangan tentang hasil pemilu. Hal yang dilakukan masing-masing kubu sangat tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Mungkin kalau teman-teman melihat secara sekilas, pemilu sila keempat. Namun ingat yang dia katakan di sini, masing-masing kubu yang menyebarkan berita hoaks. Sehingga terbuatlah atau mengerucutlah dua kubu yang mana di Pancasila diajarkan untuk bersatu. Bukan jadi ada beberapa kubu atau ada kelompok-kelompok. Sehingga hal yang dilakukan oleh dua kubu itu dapat merusak persatuan Indonesia. Ya, jadi jawabannya lebih tepat C. Bukan karena ada satu kata, jadi kita langsung memilih bahwa ini adalah sila keempat, sila kelima, sila keberapa. Bukan ya. Kita harus memahami apa yang diinginkan oleh soal. Dalam hal ini, menyebarkan berita hoaks, mengerucutnya menjadi dua kubu, itu lebih pada sila ketiga. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2. Dari pernyataan tersebut yang mencerminkan pengamalan sila kedua, yakni sila kedua itu kemanusiaan. Oke. Nomor 1, mengakui satu agama dan menjalankan ibadah. Itu lebih sila pertama. Mendonorkan darah kepada mereka yang sedang kesulitan mendapatkan donor darah. Iya. Tidak membedakan pelayanan berdasarkan kaya miskin, melainkan konsumen sama seperti diri kita, manusia. Iya. Mendengarkan curhatan orang terlebih dahulu, baru memberikan solusi sehingga tidak gegabah. Ini lebih ke sila keempat. Mengedepankan kepentingan kelompok daripada menghabiskan waktu percuma di depan TikTok. Itu juga sila ketiga, sehingga jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3. Ya, D. Selanjutnya, nomor 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak diatur dalam Pasal 34 ayat 3. Nah, implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan atau menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. Pembatasan thrifting dalam negeri sehingga menurunkan daya beli produk dalam negeri itu tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan tadi. Menambah jumlah tempat tidur bagi pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit sebagai salah satu antisipasi pemerintah mengatasi lonjakan pasien COVID, iya. Pemberian pelayanan sosial bagi fakir, miskin, dan anak terlantar ini kurang tepat karena dia punya pasalnya sendiri, bukan pasal 34. Pembangunan taman bermain di dalam perumahan elit di Tangerang ini yang membuatnya adalah pihak perumahan, developer. Jadi ini bukan. Les mata pelajaran tambahan diberikan oleh guru di rumahnya untuk menguatkan kemampuan analisis anak-anak, ini lebih pada pendidikan. Tapi ini diberikan secara mandiri ya, secara pribadi. Jadi ini juga bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita ke soal selanjutnya. Sebelum kita ke soal berikutnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa kelas studi CPNS sedang membuka kelas baru untuk kamu yang ingin memaksimalkan persiapan seleksi tes CPNS tahun ini. Nah, kamu cukup membayar 249.000 saja dan kamu bisa mendapatkan seluruh layanan kelas di studi CPNS. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus bertumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri.
Nah, kebudayaan Indonesia yang beragam akan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakatnya dan juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia. Namun yang terjadi, generasi saat ini dianggap gagal dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, mereka lebih tertarik dengan cosplay, fangirling K-pop, dan menyukai superhero Marvel dibanding budaya Indonesia yang banyak dan beragam. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila generasi saat ini, mari kita eliminasi, memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan yang setara, khususnya dalam membangun solidaritas antar warga dari berbagai daerah di Indonesia. Oke, ini bukan permasalahan pendidikan yang setara sehingga bisa memahami keberagaman, no. Memiliki negara secara bersama-sama sehingga tidak perlu menyukai produk negara lain. Oke, bukan mengenai memahami negara siapa lalu kita akhirnya tidak menyukai produk negara lain. Oke, tidak dilarang untuk menyukai produk dari negara lain. Namun yang paling penting kita mencintai, melestarikan kebudayaan lokal kita itu agar apa? Agar tidak tergerus, agar tidak tertinggal, begitu ya. Jadi yang B kurang tepat. Memiliki integritas yang dapat mempengaruhi kesadaran sosial dalam menyatukan unsur-unsur budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan. Bukan jadinya kita satukan, kita padukan unsur dari negara lain, kemudian disatukan dengan unsur budaya kita. Nanti malah tidak menjadi murni lagi budaya kita, tapi sudah budaya perpaduan. Kurang tepat? Memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan sehingga bersatu dalam memberikan akses masuk budaya luar. Ya, tapi apakah ini cara menanggulangi? Tidak ya. Memiliki pemahaman dan cinta terhadap budaya sendiri sehingga dapat menikmati dan melaksanakan unsur dan nilai-nilai dalam budaya sendiri. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kita paham dan cinta terhadap budaya kita. Sehingga itu tidak akan tertinggal, sehingga kita juga bisa melaksanakan nilai-nilai, muatan-muatan yang ada di dalam budaya kita sendiri. Kita ke soal berikutnya. Nomor 5. Selama masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami penyiksaan dan eksploitasi. Salah satunya terjadi selama pembangunan raya Jalan Anyar Panarukan yang diperintahkan oleh Dendles. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dan perekonomian, serta menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan menerima makanan yang tidak layak. Meskipun demikian, jalan tersebut dapat dirasakan manfaatnya sebagai jalan raya pos. Sikap rakyat Indonesia pada saat itu dalam menghadapi tantangan dapat diteladani, yakni apakah menunjukkan ketahanan dan semangat perlawanan yang patut untuk diteruskan? Oke, kita tahan dulu. Semangat nasionalisme yang tinggi dalam melawan pemerintah Dendles? Tidak, di sini tidak ditunjukkan bagaimana mereka melawan ya. Oke, sehingga di sini juga yang A kurang tepat. Ketahanan dan kerjasama dan rakyat Indonesia dalam menghadapi rintangan. Oke, tahan. Kesabaran dan menerima kenyataan. Ini tidak ya. Kita tidak diajarkan untuk bagaimana menerima kenyataan, ya sudah terima gitu. Enggak ya. Kemudian integritas yang tinggi terhadap pemerintah Belanda membuahkan hasil yang positif saat ini. Jadi bukan juga bagaimana para pejuang kita yang integritas terhadap pemerintah Belanda yang mau menerima apa segala hal yang diinginkan oleh Belanda. Bukan itu yang diceritakan. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, lebih tepat C. Bagaimana ketahanan, bagaimana kerjasama rakyat Indonesia dalam menghadapi rintangan. Walaupun tidak diberikan upah, walaupun mereka menerima makanan yang tidak layak, tapi mereka menyelesaikan Jalanan Anyar Panarukan. Dan saat ini pun dinikmati sebagai jalan raya pos. Itulah hasil dari ketahanan dan kerjasama rakyat Indonesia. Selanjutnya, nomor 6. Setelah menghina batik yang dipakai para petinggi negara di acara KTT, TRL, salah satu YouTuber politik Eropa, meminta maaf secara terbuka meski sempat membela dirinya bahwa dirinya tidak melakukan penghinaan. TRL dalam postingan media sosialnya mengatakan hal negatif tentang batik yang digunakan dalam acara tersebut tidaklah sesuai.
Netizen Indonesia tak butuh waktu lama untuk melakukan aksi pembelaan terhadap penghinaan yang dilakukan oleh TRL. Salah satu komentar netizen, kami memakai batik untuk menghormati warisan budaya Indonesia yang luar biasa, serta menghargai bentuk seni dan tradisi yang mencerminkan kebudayaan Indonesia. Batik digunakan bukan untuk acara sembarangan. Batik adalah kami. TRL pun kena ribuan mention yang berisi hujatan lainnya. Hal yang dilakukan oleh netizen tersebut menunjukkan, hal yang dilakukan oleh netizen menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara atau rasa cinta terhadap tanah air, wujud kerja nyata masyarakat media sosial ini kurang tepat, setia kepada Pancasila atau rela berkorban terhadap tanah air. Nah, yang disebutkan di sini adalah unsur dari bela negara. Yang C bukan termasuk unsur dari bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara bahwa kita paham kita itu terdiri atau hidup bersama-sama. Jadi kita beragam, kurang tepat ya. Tidak diceritakan dalam hal ini TRL paham bahwa mereka adalah orang-orang yang beragam, yang akhirnya harus kita toleransi, harus kita hargai. Tidak. Rasa cinta terhadap tanah air. Iya, bagaimana TRL menunjukkan rasa cintanya, menghormatinya, bangganya terhadap seni dan tradisi Indonesia, yakni batik. Sehingga ini lebih tepat jawabannya B. Nah, apa itu setia kepada Pancasila, Kak? Setia kepada Pancasila, setia bahwa Pancasila adalah ideologi. Dasar negara. Nah, siapa mereka yang tidak setia terhadap Pancasila? Mereka yang ingin separatis, ingin memisahkan wilayahnya, sudah tidak berdasar lagi Pancasila, merasa bahwa Pancasila itu tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai saat ini. Nah, itu mereka yang tidak setia terhadap Pancasila. Dan terakhir, rela berkorban terhadap tanah air, ada yang dikorbankan. Entah itu tenaga, entah itu waktu, entah itu usaha. Maka dari itu yang paling tepat adalah B, rasa cinta terhadap tanah air. Mari kita ke soal berikutnya. Nomor 7. Maraknya permainan berbasis internet sangat membantu masyarakat menurunkan stres, serta mengasah kemampuan memecahkan masalah. Saat ini permainan yang sedang menjadi tren ialah permainan berjudi. Banyak dari masyarakat yang mencoba permainan tersebut, selain untuk menghilangkan stres, juga adu nasib dalam menambah pendapatan. Aplikasi ini mengkhawatirkan karena dapat meningkatkan kriminalitas dan juga penjualan data yang tidak semestinya. Data yang digunakan untuk mendaftar dijual kembali oleh pihak aplikasi untuk kepentingan ekonomi. Pengguna mungkin akan banyak menerima pesan dari nomor-nomor asing karena data yang digunakan telah tersebar. Berdasarkan penjelasan tersebut, apa yang seharusnya masyarakat lakukan agar sesuai dengan dasar negara Indonesia? Dalam hal ini dasar negara Indonesia Pancasila. Pertama, mendukung penggunaan aplikasi ini karena dapat membantu menambah pendapatan serta meningkatkan devisa negara. Ini orang-orang yang tidak paham bagaimana dampak dari berjudi online. Mendukung dengan memainkan judi online pada taraf kemampuan ekonomi. Jadi sesuai dengan kemampuan ekonomi saja, ini juga tidak boleh. Meminta pemerintah menetapkan regulasi ketat untuk mengontrol penggunaan aplikasi ini. Tahan dulu. Melakukan edukasi publik tentang potensi bahaya judi online serta alternatif lain dalam menurunkan stres. Tahan dulu. Memblokir aktivitas judi online di HP masing-masing. Ini bisa juga. Tahan dulu. CDE. Mari kita bahas apa yang seharusnya masyarakat lakukan. Yang seharusnya masyarakat lakukan. Meminta pemerintah menerapkan atau menetapkan regulasi ketat untuk mengontrol penggunaan aplikasi ini kurang tepat. Akhirnya ini yang dilakukan masyarakat lebih kepada mendesak pemerintah. Kenapa kita tidak melakukan yang sesuai dengan hak dan kewajiban kita? Memblokir aktivitas judi online di HP masing-masing atau melakukan edukasi publik tentang potensi bahaya judi online. Yang paling tepat adalah yang D. Yang D. Kenapa yang D?
Karena memblokir aktivitas judi online di HP masing-masing, mungkin kita bisa untuk menangkal untuk diri kita sendiri, tetapi di sini kita mengajak orang lain juga. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita melakukan edukasi publik dan juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada alternatif lain dalam menurunkan stres, bukan hanya dengan bermain game, tapi dengan olahraga dan lain-lain. Jadi lebih tepat yang D ketimbang yang E dan yang C. Oke, ini lebih nyata dalam bentuk perilaku. Selanjutnya, nomor 8. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan keadilan di lingkungan masyarakat. Oke, keadilannya apa sih? Mari kita bahas. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan yang teratur dan dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi tercapainya tujuan keadilan hukum serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oke, berarti adalah adil secara hukum. Oke. Nah, bagaimana keadilan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita? Kegiatan posyandu balita diberikan kepada balita dan anak yang mengalami gizi buruk. Oke. Lelang kantin diberikan bagi mereka yang dapat memberikan dana tambahan. Tidak. Melayani pasien menurut kelas pembayaran. Urutan pertama pasien asuransi swasta, kedua bayar mandiri, ketiga baru BPJS. Ini tidak ya. Sama-sama kok membayar. Tes CPNS tidak diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja. Ini juga tidak. Lowongan pekerjaan tambang yang disebarkan kepada keluarga pekerja dari perusahaan tersebut. Ini juga dikatakan tidak adil. Jadi yang adil adalah ini. A. Selanjutnya. Nomor 9. Oke. Eva, seorang perempuan Batak yang lahir dari dan besar di Kalimantan. Lalu ia memilih pindah ke Yogyakarta sebagai tempat kuliahnya. Setelah 4 tahun berlalu, dia lulus dan menjadi seorang PNS di BPS, Perempatan Sorong, Papua Barat. Dengan pengalaman tinggal di berbagai pulau di Indonesia, Eva menyadari bahwa setiap daerah memiliki keunikannya sendiri. Oleh karena itu, sikap atau perilaku yang mendukung Eva agar tetap dapat berintegritas atau berintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tadi kita pahami bahwa Eva adalah orang yang bertempat tinggal pindah-pindah. Apa yang harus dia lakukan agar tetap dapat berintegrasi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di mana dia berdiam atau di mana dia tinggal. Nah, melihat keunikan budaya setempat dan tetap berpendirian bahwa kampung halamannya adalah Kalimantan. Bukan bahwa tetap berpendirian bahwa kampung halamannya Kalimantan. Bagaimana dia tetap berintegritas? Berarti ada hubungannya tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara ya. Menjunjung identitas diri sebagai suku Batak dan sepenuhnya mengadopsi budaya daerah yang masih sesuai dengan suku asli. Kurang tepat? Memilih untuk tetap menjaga integrasi dengan tidak berinteraksi kepada masyarakat yang menggunakan bahasa daerah. Ini juga tidak tepat. Masa kita jadinya pilih-pilih? Padahal kita diajarkan untuk bersatu. Dengan efektif beradaptasi pada lingkungan yang mengerti dengan budaya hidupnya yang sering berpindah-pindah. Jadi untuk masyarakat yang tidak mengerti dengan budayanya yang berpindah-pindah, kita tidak perlu beradaptasi, tidak ya? Meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia dengan beradaptasi dan mempelajari berbagai budaya. Ini yang paling tepat. Bagaimana kita beradaptasi dengan keberagaman itu dan mempelajari budaya itu sehingga kita tidak memiliki persepsi bahwa budaya ini ternyata ini ya, budaya ini ternyata ini ya gitu. Tidak ada persepsi-persepsi yang salah atau mispersepsi. Jadi yang paling tepat adalah E. Selanjutnya, nomor 10. Meski Indonesia menganut political nationalist, di mana negara menjadi unsur pemersatu, akan tetapi konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur cultural nationalist. Jadi selain political, tapi ada juga cultural atau budaya.
yaitu adanya semangat untuk mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya sebagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Jadi bagaimana budaya kita ini beragam, intinya seperti itu. Lebih ke bineka tunggal ika juga ya. Nah, hal ini tercermin dari bagaimana penciptaan kebijakan yang mengesampingkan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Tahan dulu. Oke, tahan dulu. Pelaksanaan program-program yang mengutamakan satu kebudayaan ini juga tidak. Upaya memelihara dan mempromosikan keanekaragaman budaya agama sebagai bagian integral dari identitas nasional, oke? Penolakan terhadap pengakuan hak-hak minoritas etnis, budaya, dan agama, bukan. Pembatasan akses partisipasi warga negara berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama, bukan. Jawaban yang paling tepat adalah C ketimbang yang A. Oke, bagaimana upaya memelihara dan mempromosikan keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama sebagai bagian yang satu, begitu ya, dari identitas nasional. Ini yang tercermin dari bagaimana mengandung unsur cultural nationalism dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, nomor 11. Wujud sikap bela negara yang berdasarkan pada kedisiplinan dan kekompakan dalam menggunakan teknologi saat ini adalah generasi muda harus menguasai data agar bisa bersaing. Ini bukan bagaimana kompak ya. Tidak. Generasi milenial sebagai aktivis lingkungan selalu menyuarakan tentang konservasi alam menggunakan teknologi untuk publikasi. Oke, boleh tahan dulu. Generasi muda yang aktif seminggu sekali dalam melakukan diskusi publik mengenai literasi digital kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di sini disiplin, ada kekompakan. Oke. Selalu menggunakan media sosial yang sama sehingga kemajuan media sosial tersebut berkembang tinggi. Tidak ada kerjasama juga. Menggunakan kalimat negatif untuk menyerang individu, bukan ini yang dimaksud ya. Bela negara yang dimaksud. Jadi mana yang lebih tepat? Apakah yang B atau yang C? Menyuarakan tentang konservasi alam menggunakan teknologi untuk publikasi. Di sini tidak terlalu ditekankan kedisiplinan. Oke. Jadi lebih tepat yang C. Oke. Ada kata aktif seminggu sekali. Ada kedisiplinan seminggu sekali untuk selalu melakukan diskusi publik mengenai literasi digital kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada juga kekompakan dalam penggunaan teknologi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Soal-soal seperti ini akan muncul juga teman-teman. Jadi harus berhati-hati dalam mengartikan dan memahami apa yang diinginkan oleh soal. Kita ke soal berikutnya. Nomor 12. Salah satu contoh perilaku bela negara yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan Pancasila adalah, mari kita pahami pembangunan nasional ya. Petani sayuran memusnahkan sayuran mereka karena harga anjlok. Wah, bukan ini ya. Membayar pajak pertambahan nilai saat makan di restoran. Ya, ini. Guru melihat pembangunan jalan baru bukan dengan melihat. Terlibat dalam kegiatan kepercayaan yang belum diakui negara, ini tidak. Andi merupakan pekerja swasta resign dan ikut bekerja secara langsung dalam pembangunan IKN. Bukan, ini memang rela berkorban, tapi kurang tepat. Oke, tidak perlu jadi langsung kita sebagai warga negara jadi melepaskan pekerjaan kita untuk bekerja secara langsung. Tidak, banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai profesi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, bagaimana kita membayar pajak saat makan di restoran. Itu juga termasuk bagaimana kita bela negara berkaitan dengan pembangunan nasional dan Pancasila. Oke, selanjutnya nomor 13. Nah, ini ditanyakan adalah tanda baca yang tidak mengikuti EYD. Oke, kecuali berarti yang benar ya teman-teman. Penggunaan obat tradisional termasuk jamu yang makin marak dewasa ini adalah kenyataan yang patut disyukuri. Yang tidak benar adalah O-nya. Seharusnya huruf kecil saja ya, obat.
Kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu cukup berkembang, sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakangan stagnan. Seharusnya bukan koma di sini. Oke. Dalam catatan Kepala Badan BPOM, Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. Dalam catatan Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. Tahan dulu. Penurunan angka produksi menjadi ironi kalau kita dibandingkan dengan pasar yang sesungguhnya membentang luas. Oke, tahan dulu. Yang cukup menggembirakan adalah, ada koma, ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang C atau yang D? Yang C. Oke. Yang ini seharusnya tidak koma, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Bagaimana dalam catatan Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. Selanjutnya, nomor 14. Ini bahasa Indonesia ya, lagi-lagi. Pasangan kata yang sesuai dengan mengisi tempat kosong di atas. Kalau untuk soal-soal pasangan kata, teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu membaca ini dulu, soalnya dulu, langsung dibaca ya. Jadi kita langsung cocokkan, cocok logi kalau kata anak zaman sekarang. Sikap berbahasa yang positif dan kebiasaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu ditingkatkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat. Inilah yang bagaimana setara, di juga, kan juga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah 14A. Harus setara ketika ada 2 titik-titik yang kosong. Oke, selanjutnya nomor 15. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang titik-titik. Jadi urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas. Mari kita eliminasi. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang mempelajari gas terionisasi yang dikenal sebagai plasma. Dalam fisika dan kimia, plasma adalah keadaan fase gas berenergi yang sering ditunjuk sebagai keadaan benda keempat. Pas ya? Yang beberapa atau semua elektron di orbit atom terluar telah terpisah dari atom. Benar ya, terpisah ya. Ada kata dari di sini. Hasilnya sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terikat satu dengan yang lainnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, kalau nanti teman-teman rasa ada kata yang sumbang atau masih belum sesuai, oke, lanjutkan untuk mengerjakan ke A, ke C, ke D, ke E. Itulah cara bagaimana kita menyelesaikan soal untuk melengkapi teks. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir pembahasan ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kamu bisa mendapatkan soal yang sama seperti ini, soal HOTS lainnya, di mana yakni di Bimbel Studi CPNS. Nggak cuma soal, teman-teman, kamu juga akan mendapatkan materi dan juga pembahasan dan pelayanan kelas lainnya yang bisa kamu akses di website kami. Yuk, klik link di deskripsi dan daftarkan dirimu segera di Studi CPNS. Saya tunggu di kelas ya. See you! Bimbel Studi CPNS rekomendasi banget buat kamu yang ingin lolos tes CPNS tahun ini. Materi pembelajarannya sudah disusun secara terstruktur, dimulai dari apa yang harus kamu pahami terlebih dahulu sampai ke materi-materi selanjutnya. Setelah memahami materi, kamu akan diarahkan untuk mengerjakan kuis yang mana tujuannya untuk mengukur seberapa paham kamu terkait materi yang sudah dipelajari. Studi CPNS juga tersedia dalam kelas live via Zoom bareng tutor profesional, puluhan paket tryout yang tampilannya mirip banget dengan ujian sebenarnya, dan kelas drilling soal yang bikin kamu makin siap 100% hadapi ujian nanti. Semua benefit akan kamu dapatkan hanya dengan 249.000 saja. Yuk, langsung klik link di deskripsi dan daftarkan dirimu segera di kelas Studi CPNS.